Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita semua boleh menerima lawatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh mempesona di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang sungguh indah di dalam hidup kami. Ajar kami selalu bersyukur kepada Engkau sepanjang umur hidup kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Biar kami tetap menyembah Engkau sampai sepanjang umur hidup kami. Karena hanya Engkau lah yang layak kami sembah. Hanya Engkau lah yang layak kami tinggikan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan pimpin ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Hanya Allah kita saja yang terbesar di antara Allah yang lain. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Kita mau bersorak-sorai pagi hari ini buat Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang gerakkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, yang gerakkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Mari bersorak buat Allah kita, Allah yang terbesar. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan gerakkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bersukacita menari buat Tuhan Allah kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari.
ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. 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 Saudara sekalian sudah bersukacita pagi hari ini. Sekarang saatnya kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Inilah pengakuan kami ya Bapa. Kami boleh menyatakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Haleluya.
Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Pimpin sekali lagi, urapi setiap kami Tuhan. Beri pengertian buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara yang ada di rumah, yang lagi mendengarkan online ini ya, dimanapun saudara berada, saya percaya semuanya sehat, semuanya dalam berkat Tuhan, semuanya dalam damai sejahtera Tuhan, dan ada sukacita Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Mari saudara kita masuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau lihat firman Tuhan ya dengan tema percaya saja. Ya, percaya saja. Ada lagu lama saudara, ya. Pantekos lagu lama yang katakan ini, percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Amin saudara. Percaya saja di dalam namanya, percaya pasti kita menang. Amin saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh, percaya saja dalam setiap kehidupan saudara dan saya, maka ada pertolongan yang luar biasa, ada tangan Tuhan yang luar biasa yang kita akan melihat di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Tapi jangan gini saudara. Ketika kita percaya, ya, percaya saja, kita nggak usah kerja, pasti diberkati Tuhan. Enggak gitu, saudara. Percaya saja, ya. Tapi kita nggak pernah berbuat apa-apa di dalam kehidupan ini. Nggak seperti itu, saudara. Percaya itu melakukan, percaya itu bertindak. Maka Tuhan, ya, sebagai sumber dalam setiap kehidupan kita itu akan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan buat setiap hidup kita. Amin, saudara. Sekarang saya mau tanya, saudara, bagaimana sikap orang percaya? Ya, bagaimana sikap orang percaya? Saudara, ketika di suatu tempat ada seorang kepala ibadat yang datang kepada Tuhan menghampiri dia, yaitu Yairus. Ya, dia datang, dia berkata kepada Tuhan, sembuhkan anak saya karena sakit parah. Ya, sakit hampir mau mati katanya. Dia katakan ketika tangan Tuhan ditumpangkan buat anak itu, maka saya yakin anak itu sembuh. Tuhan tidak banyak bicara. Tuhan berangkat ke tempatnya Yairus, saudara, mau menghampiri anaknya yang sakit, saudara. Dan itulah Tuhan bekerja, Tuhan melakukan apa yang diminta oleh anak-anak yang percaya. Ketika Yairus percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kesembuhan, ya, Tuhan tidak dua kali bicara, dia langsung berangkat untuk menghampiri anak itu. Saudara, apa sikap kita? Ya, firman Tuhan, bagaimana sikap orang percaya itu? Yang pertama, saudara, baik kita mau lihat di ya, Markus 5 ayat ke-35 dan 36 ya. Orang yang percaya itu yang pertama, sikap orang percaya yang pertama itu jangan takut. Seberapa banyak dari kita ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, tapi khawatir, tapi takut. Ya, percayalah saudara, ketakutan itu tidak akan menambah sehasta pun, selangkah pun di dalam hidup kita untuk memperbaiki hidup kita. Tapi justru ketakutan itu, kekhawatiran itu akan membuat kita semakin terpuruk, akan semakin jatuh di dalam setiap kehidupan kita sendiri. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan apa yang pertama? Sikap orang percaya itu yang pertama apa? Jangan takut. Mari kita baca ayatnya saudara. Di Markus 5 ayat 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36, firman Tuhan katakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, saudara, sikap orang percaya saja kepada Tuhan adalah sikapnya tidak lagi takut di dalam menghadapi segala macam tantangan.
Banyak tantangan di dunia ini yang tidak akan pernah berhenti, saudara. Yang selalu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, dan selalu mengkhawatirkan hidup kita. Masalah itu akan datang. Tapi ketika Tuhan katakan pada pagi hari ini, jangan takut, percaya saja. Maka kita akan melihat, ya, kalau Tuhan berkata seperti itu, berarti Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Amin, saudara. Jangan takut. Ayo, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menyerahkan hidupnya percaya kepada Tuhan, maka jangan takut lagi pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, segala macam permasalahan yang mungkin akan menghantui hidup kita, yang terus-terus terjadi dalam hidup ini, percayalah, nggak usah takut. Hadapi masalah itu, ya. Maka Tuhan nggak pernah membiarkan kita, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Amin, saudara. Lihat, saudara, ya. Di selanjutnya, mengapa Tuhan mengatakan jangan takut kepada orang percaya? Mengapa, saudara? Firman Tuhan katakan, karena Tuhan menyertai orang yang percaya. Ternyata ada penyertaan Tuhan buat orang percaya. Jadi Tuhan katakan jangan takut buat hidup kita. Bukan cuma sekedar ngomong jangan takut, saudara. Tapi Tuhan lihatkan, ya, ketika kita mengatakan jangan takut, Tuhan katakan jangan takut buat hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan buat hidup kita. Ya, lihat, saudara, di Ibrani 13 ayat 5b firman Tuhan katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu loh Tuhan kita, saudara. Kalau Tuhan sudah katakan jangan takut, artinya apa? Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Artinya apa? Artinya Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan selalu ada di tempat kita di mana kita ada. Ketika masalah itu hadir, ketika masalah itu ingin menghantam hidup kita, ketika masalah itu berat buat hidup kita. Tapi sebenarnya Allah ada di samping kita. Allah ada di depan kita. Allah sudah membentengi hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan hidup orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Yang kedua dikatakan apa? Engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Tuhan tidak pernah lari ketika masalah kita hadir, saudara. Justru Tuhan akan menghampiri hidup kita. Tuhan akan membentengi, Tuhan akan memberikan kekuatan buat hidup kita. Dia akan semakin mendekat di dalam setiap kehidupan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Saudara, ketika kita percaya saja kepada Tuhan, artinya kita melakukan apa yang aktivitas kita sehari-hari kita lakukan dengan enak, saudara. Lakukan saja. Ketika masalah itu hadir, percaya saja, nggak usah takut. Karena sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Amin, saudara. Itulah firman Tuhan pada pagi hari. Orang yang percaya saja pada Tuhan. Percaya saja artinya percaya dengan sungguh-sungguh. Ya, percaya dengan sungguh-sungguh. Maka aku akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja atas setiap hidup orang-orang percaya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah sekalian, ya, dimanapun berada, ya, di tempat ini juga, dimana kita berada. Percayalah kepada Tuhan, jangan takut lagi. Karena sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Amin, saudara. Mari masuk yang kedua, saudara. Ya, lihat yang kedua. Bagaimana sikap orang percaya yang kedua? Ya, sikap orang percaya yang kedua adalah tenang. Saudara, Pak Yahya, kalau saya punya masalah nggak bisa tenang, bingung, ribut. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tindakan? Apa yang harus saya kerjakan? Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan apa? Tenang. Karena ribut-ribut tidak akan meninggalkan apa? Membuat kita semakin mendapatkan satu jalan keluar. Ribut-ribut tidak membuat kita semakin melihat ada upaya untuk menyelesaikan masalah itu.
Tapi ketika kita mendapatkan satu persoalan, satu masalah yang besar di dalam kehidupan ini, Tuhan katakan pada pagi hari ini, tenang. Mari kita lihat firman-Nya, saudara. Di Markus 5 ayat 38 ya, dan 39. Firman Tuhan katakan apa? Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Coba lihat, ribut, menangis, dan meratap, saudara. Yang ke-39, ya, firman Tuhan katakan apa? Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Saudara, ribut-ribut dan menangis tidak menyelesaikan, tidak menyembuhkan anak Yairus. Ya, ribut-ribut tidak membuat anak ini menjadi bangkit. Ya, malah dikatakan dari keluarganya, dikatakan apa? Oh, anakmu sudah mati. Jangan panggil guru, kasihan ke sana. Tapi Tuhan tidak menghiraukan itu, dia tetap datang ke rumah itu. Ya, Tuhan katakan apa? Di ayat 39 tadi sudah diulang, ya. Mengapa kamu ribut dan menangis? Firman Tuhan katakan, anak itu apa saudara? Tidak, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka percayalah dengan hati yang benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa anaknya akan bangkit. Yairus percaya, ketika tangan Tuhan menumpangi anak ini akan bangkit, anak ini akan sembuh. Karena Yairus percaya, maka Tuhan datang untuk membuktikan bahwa dia memang Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa atas setiap kehidupan manusia. Amin, saudara? Kalau kita ribut-ribut tidak ada jalan keluar. Kalau kita ribut-ribut, ya, tidak mungkin kita dapat hikmat daripada Tuhan. Tapi ketika kita tenang, kita datang kepada Dia, kita berdoa, kita menyembah nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, maka hikmat itu turun atas hidup kita. Dan setiap persoalan yang datang dalam hidup kita, ya, Tuhan mampu memberikan jalan keluar dan menyelesaikan masalah itu sampai selesai. Amin, saudara? Dunia tidak mampu menyelesaikan masalah sampai akhir. Tapi Tuhan, Yesus yang kita sembah pada pagi hari ini, mampu menyelesaikan kita, mampu menyelesaikan semua masalah kita sampai akhir. Amin, saudara? Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Yang kedua, Tuhan katakan, tenang. Jangan ribut-ribut, jangan menangis. Jangan berteriak dengan suara yang nyaring. Itu tidak ada gunanya. Cuma ingin ditonton orang, cuma ingin dilihat orang. Tapi pagi hari Tuhan katakan apa? Tenang. Maka Tuhan yang punya kuasa itu, ya, akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara? Percaya saja. Ya, orang percaya itu, ya, sikapnya apa? Tenang dalam menghadapi segala macam persoalan hidup ini. Amin, saudara? Ya. Coba kita lihat contoh Yakub, saudara. Ya, ketika kita mau lihat di ayatnya Ulangan 32 ayat 10. Ya, Yakub kata didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia, dan dia apa namanya? Di sini dikatakan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, ketika Yakub ada di padang gurun, ya, ada di padang belantara, yang mungkin bisa kelaparan, kehausan, mungkin ada binatang buas yang akan menerkam dia. Tapi ketika Yakub percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang dilakukan Tuhan di dalam setiap kehidupannya? Firman Tuhan katakan apanya? Dikelilinginya. Artinya apa? Dibentengi. Yakub dibentengi dalam perjalanan hidupnya. Yang kedua dikatakan apa? Dan diawasinya. Kalau mata Tuhan yang mengawasi setiap hidup kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu menjatuhkan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat kita celaka. Tidak ada segala macam yang akan mengganggu setiap langkah hidup kita. Kenapa? Tuhan mengawasi setiap hidup kita.
dan tidak seorang pun mampu ya menggapai kehidupan Yakub. Begitu juga kehidupan kita. Ketika Tuhan mengelilingi setiap hidup kita, tidak ada seorang pun yang mampu memegang hidup kita. Ya, yang ingin menjatuhkan kita. Ya, ketika mata Tuhan mengawasi hidup kita, orang percaya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menjatuhkan hidup kita. Yang ketiga dikatakan apa? Ya, dijaganya. Kalau namanya dijaga, ya, setiap rumah akan dijaga seorang satpam. Tujuannya apa? Supaya rumah itu tidak dimasukin orang, tidak dimasuki maling, ya, tidak dimasuki penjahat. Karena ada penjaga di depannya yang bakal ya menjaga rumah itu dan penjahat tidak akan bisa masuk. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada pengawasan Tuhan, ya, ada Tuhan yang menjaga setiap hidup kita. Maka setiap orang yang ingin mengambil setiap apa yang menjadi kepunyaan kita, orang percaya, ya, tidak mampu dilakukannya. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang akan menopang hidup kita. Itulah gambaran firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita harus tenang, supaya dari ketenangan itu, ya, tangan Tuhan semakin bekerja buat setiap hidup kita. Amin, saudara. Ya, itulah gambaran firman Tuhan. Sebagai biji matanya Tuhan. Ternyata orang percaya itu adalah biji mata Tuhan. Orang percaya itu adalah kepunyaan Tuhan sendiri yang tidak mampu, ya, dirusak, ya, dibinasakan di dalam kehidupan ini, kecuali tangan Tuhan sendiri yang melakukannya. Ya, jadi kita adalah orang-orang yang percaya sebagai biji mata Tuhan. Itulah gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Yang ketiga kita mau lihat, ya, yang ketiga kita mau lihat bagaimana sikap orang percaya. Kalau kita ngomong percaya saja, ya, Tuhan mau lihat. Kita mau lihat bagaimana sikap orang percaya. Yang ketiga, saudara. Ya, kita mau lihat, ya, di Markus 2 ayat 41, sikap orang percaya yang ketiga, ya. Apa, saudara? Berserah. Kalau kita nggak pernah berserah kepada Tuhan, kalau hidup kita merasa diri kita paling kuat, paling mampu menyelesaikan masalah kita, dengan apa? Dengan kekayaan kita, dengan kepintaran kita, dengan segala yang kita miliki mungkin, ya, kita mampu, ya. Saudara nggak perlu Tuhan, saudara akan jatuh. Saudara nggak akan mampu berbuat apa-apa. Kayaknya bisa, kayaknya mampu, tapi sebenarnya di balik itu semua, ya, engkau tidak mampu berjalan sendiri. Kayaknya kalau gitu nggak boleh kaya, nggak boleh pinter. Bukan, saudara. Tetap pinter, tetap diberkati Tuhan dengan kekayaan, tapi tetaplah percaya saja kepada Tuhan bahwa semuanya itu, ya, dihasilkan karena kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan pada waktu kita kuat Tuhan turun tangan. Tapi firman Tuhan katakan di saat kelemahanmu, di saat kelemahan hidup kita, maka kuasa Tuhan akan semakin sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara? Kalau saudara merasa kuat, Tuhan tidak akan turun. Ya, karena engkau sudah mampu melakukan sendiri. Tapi di saat engkau lemah, justru disitulah kuasa Tuhan semakin sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Ketika kita semakin berserah kepada Tuhan, ya, Tuhan kok saya nggak bisa seperti ini, Tuhan kok ini nggak terjadi. Apa yang menjadi permintaan saya sampai saat ini belum terjadi, saudara. Pagi hari ini firman Tuhan katakan percaya saja, berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang percaya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Saudara, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan semuanya di dalam setiap kehidupan kita. Asal sikap orang percaya itu yang ketiga adalah berserah. Menyerah, nak mampu. Amin, saudara. Ayub, saudara, contoh. Ya,
Mari kita baca firman Tuhannya dulu ya. Di Markus 2 ayat 41 firman Tuhan katakan apa? Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya tali takum. Artinya apa? Yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Amin, saudara? Ketika di dalam kelemahan anak itu, orang tuanya percaya dengan sungguh-sungguh dan berserah kepada Yesus. Anak yang lemah itu, ya, yang hampir mati katanya. Tapi ada yang mengatakan saudaranya sudah mati. Tapi Yesus katakan apa? Tali takum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangun. Apa yang dikerjakan Tuhan, saudara? Kuasa perkataannya akan bekerja atas hidup kita ketika kita berserah. Ketika kita lemah. Ketika kita berserah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana kuasa perkataannya. Kuasanya akan datang menghampiri kita, akan membuat segala sesuatunya bangkit kembali. Diberkati kembali. Dibuka segala macam apa yang menghimpit hidup kita. Maka kita menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan percayalah, setiap perkataan Tuhan ada kuasa yang luar biasa, mampu melakukan segala sesuatu yang itu tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita berserah, Tuhan menghampiri hidup kita. Tuhan semakin melihat hidup kita, dan Tuhan berkuasa hidup kita, dan Tuhan akan menyempurnakan setiap hidup kita. Amin, saudara. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat yang selanjutnya di Markus 5 ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Siapa yang melakukan semua, saudara? Saudara mampu melakukan semua? Saudara nggak akan mampu. Ya, dengan apa yang kita punya, kita nggak pernah mampu. Ya, kita akan jatuh tergeletak ketika di samping kita, di hidup kita nggak ada Roh Kudus, nggak ada Tuhan yang menghampiri hidup kita. Maka kita akan jatuh tergeletak. Tetapi ketika kita berserah, ada Tuhan di tengah-tengah kita, ada Tuhan di dalam setiap hidup kita, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka setiap perkataan yang kita keluarkan, setiap penyembahan yang kita naikkan di dalam Tuhan, ya, Tuhan akan balasnya dengan kuasa yang luar biasa yang Dia mau kerjakan buat setiap hidup kita. Pribadi lepas pribadi, lakukan itu di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana tangannya berkuasa atas hidup kita, perkataannya berkuasa atas hidup kita. Dan setiap apa yang dikerjakan tidak pernah tidak berhasil, selalu berhasil. Amin, saudara? Manusia tidak mungkin tidak bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam setiap apa yang dikatakannya itu selalu akan dikerjakannya, akan selalu ditepatinya janji itu di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara pagi hari ini, ya kita nggak usah pikiran yang macam-macam muluk-muluk, saudara. Lakukan ketiga hal ini, ya, sikap bagaimana sikap orang percaya itu, ya, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ayub, saudara, ya, kita ambil contoh. Ayub, ketika Ayub diberkati Tuhan luar biasa, iblis nggak suka dengan apa yang diterima oleh anak Tuhan. Iblis akan menyerang setiap hidup kita. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dia ambil anak 10 anaknya. Dia ambil semua hartanya. Dia buat sakit yang luar biasa. Sakit gatal-gatal puru. Kehidupan Ayub begitu diangkat tinggi. Saat itu juga dia hancur dalam ujian yang berat itu, saudara. Tapi Ayub tidak pernah menyerah. Walaupun istrinya suruh mengolok, Tuhan lalu matilah engkau. Teman-temannya melemahkan hidupnya. Ya, segala sesuatu yang dilakukan Ayub begitu hancur, tinggal nyawanya aja. Tapi Tuhan katakan jangan ambil nyawanya. Apa yang dikerjakan Ayub, saudara? Ayub kembali dan tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita baca di firman-Nya di ayat Ayub 42 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Coba lihat, saudara. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu buat hidup kita.
Ketika kita berserah, Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Orang lain bisa nggak mampu, ya. Tetapi Tuhan di dalam keadaan kita, Dia mampu mengerjakan segala macam kelemahan kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya apa? Tidak pernah Tuhan melakukan itu gagal, selalu berhasil. Apa yang kita tidak percaya, saudara? Apalagi yang ingin kita lihat lagi? Kecuali kita kembali kepada Tuhan, percaya saja kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini, lakukan aktivitasmu sebagai seorang pekerja, seorang rumah tangga, mungkin seorang bapak rumah tangga, apapun yang kau kerjakan, kerjakan dengan biasa, ya, lakukan dengan segenap hatimu, percaya saja kepada Tuhan, maka sumber berkat itu, sumber pertolongan itu, benteng itu akan datang menghampiri kita, membuat kita semakin kuat di dalam setiap kehidupan ini. Amin, saudara. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Percaya saja. Jangan peduli omongan orang lain yang ingin melemahkan hidup kita. Jangan peduli setiap perkataan yang tidak enak menghampiri hidup kita. Jangan peduli. Ya, karena Tuhan juga nggak peduli kok, saudara. Ketika saudara Yairus ngomong, percuma kamu manggil guru. Ya, kasihan guru ke sana, anakmu sudah mati. Tapi Tuhan katakan apa? Tuhan tidak menghiraukan perkataan orang itu. Tapi dia tetap melangkah, dia katakan jangan takut. Ya, percaya saja. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Saudara yang ada di rumah masing-masing, ya, dimanapun saudara berada saat ini, firman Tuhan cuma sederhana. Dia katakan apa? Percaya saja. Ya, jangan ikuti perkataan orang, maka engkau akan lemah. Ya, orang itu tidak akan pernah bisa membangkitkan hidup kita. Tapi orang itu akan semakin menjerumuskan hidup kita, semakin mengolok-olok kita. Ya, kalau bahasa Jermannya dirasan-rasani, ya. Benar, saudara? Ya, siapa yang suka rasan-rasan ini? Ya, dirasani. Oh, aku gak bisa ini. Oh, itu gitu. Itu manusia, saudara, yang ingin melemahkan kita dan menjerumuskan kita. Kalau kita masuk dalam lumpur gitu, ya, mungkin bisa semakin ditekan kepala kita supaya tenggelam. Tapi Tuhan justru mengangkat kita dari lumpur itu untuk kita kembali menjadi kuat. Ya, karena apa? Karena Dia Allah yang sangat mengasihi hidup kita. Amin, saudara. Mari pagi hari ini, saudara, ada 3 hal yang kita harus kerjakan, ya. Tetap jangan takut. Ya. Orang-orang percaya punya sikap jangan takut. Yang kedua apa? Tenang. Yang ketiga apa, saudara? Berserah. Maka engkau akan melihat tangan Tuhan tidak pernah tidak menjangkau hidup kita. Dia akan selalu menjangkau hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan buat hidup kita. Dia akan membentengi hidup kita. Dia akan menjaga hidup kita. Dia akan mengelilingi hidup kita. Dia akan mengawasi hidup kita. Dan Tuhan jadikan kita sebagai apa, saudara? Biji matanya di dalam setiap kehidupan kita bersama dengan Dia. Amin, saudara. Mari, saudara, pagi hari ini jangan kecilkan hatimu yang saat ini kau merasa lemah, yang merasa tidak berdaya, yang segala macam permintaanmu di hadapan Tuhan belum terjawab. Ya, mungkin saat ini engkau merasa kuat, ya, engkau merasa bisa sendiri. Hati-hati, saudara. Pagi hari ini Tuhan ingin melihat hati-hati yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat ketenangan hidup orang-orang percaya. Dia ingin melihat, ya, ketidaktakutan orang-orang percaya dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Tuhan ingin melihat itu semua di dalam kehidupan kita. Dan Dia turun sebagai Raja. Dia turun sebagai penguasa untuk membentengi langkah hidup kita pagi hari ini. Amin, saudara. Jangan kecil hati. Bersukacitalah ketika masalah itu datang. Tetap penuh dengan damai sejahtera ketika masalah itu datang. Pak, ya gak bisa. Katakan aku bisa. Ya. Tetap berserah ketika masalah itu datang. Tetap tenang ketika masalah itu ingin menghantam hidup kita. Dan jangan takut dalam menghadapi setiap tantangan masalah di dalam kehidupan ini. Karena dunia ini akan membuat kita
semakin lemah. Tapi Tuhan yang kita sembah akan membuat kita semakin kuat. Amin, saudara. Mari kita sama-sama pujikan sekali lagi, ya, nama Tuhan. Kita akan nyanyi lagu yang terakhir, saudara. Ya, kita memuliakan nama Dia. Pagi hari ini percaya saja kepada Tuhan. Amin, saudara. Katakan bagi hari ini yang di rumah, angkat tanganmu, katakan percaya saja, percaya saja, percaya saja. Amin, saudara. Kita keluarkan teksnya ya di lagu yang terakhir tadi, ya. Amin, Yesus. Amin, Tuhan. Amin. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Amin, Yesus. Di dalam Oh, seluruh hidupku. amin. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu. Amin, Yesus. Melupakanku. Amin, Tuhan. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah dan setiap. Mari katakan sama-sama, kenyatakan Engkau Tuhan. Oh, Tuhan di hidupku, setiap ucapan dan amin, amin Tuhan. Oh, Yesus, Tuhan di selalu ku sembah dan setiap nafas. Kunyatakan Engkau, amin Tuhan. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sembah Dia. Kunyatakan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Kami sembah Kau, Kami sembah, Kau yang layak. kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah.
Amin Yesus. Syukur Yesus. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan melalui firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, pagi hari ini kami tahu banyak tantangan yang menghambat setiap kehidupan orang-orang percaya. Tapi firman-Mu berkata, percaya saja. Biarlah sikap yang kita ambil dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Kami tidak merasa takut lagi karena kami percaya kepada Engkau Allah yang hidup. Kami akan tenang menghadapi segala macam cobaan, tantangan yang akan menimpa hidup kita. Buat kami semakin tenang dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bekerja sendiri. Tapi kami punya Allah yang membentengi hidup kami, yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Banyak hal mungkin dalam permintaan kami belum nyata sampai saat ini Tuhan. Tapi biarlah kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Kami tidak menggerutu Tuhan. Kami tidak bersungut-sungut dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi biarlah kami semakin percaya kepada Tuhan. Semakin berserah kepada Tuhan. Ketika dalam kelemahan kami, ketidakberdayaan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu semakin nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Semakin Kau lihatkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bila kami yang ada di rumah saat ini, semangat-Mu yang ada di rumah, yang sedang sakit, atau yang dalam pencobaan, dalam hal banyak masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Pagi hari ini, berserah kepada Tuhan. Katakan kami percaya saja kepada Engkau Tuhan. Karena ketika kami berserah, Engkau akan turun tangan dan menjangkau setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan setiap hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami akan berhasil. Bukan dengan kemampuan kami akan berhasil. Bukan dengan kekayaan kami akan berhasil. Bukan dengan kepintaran kami akan berhasil. Tetapi di saat kelemahan kami, ketika kami berserah kepada Tuhan, Engkau turun tangan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau menguatkan setiap kami yang ada di tempat ini. Menguatkan setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau berkarya atas segala setiap pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan ini. Engkau menyelesaikan segala macam persoalan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah ada kekalahan yang akan menyerang hidup kami. Tapi kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selesai berbicara Tuhan.
Biar tetap Roh Kudus-Mu berkuasa atas pribadi lepas pribadi. Berbicara terus menerus, memberikan kekuatan terus menerus. Dan membangkitkan terus menerus. Untuk kami boleh mendapatkan damai sukacita itu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan akhiri acara kebaktian online ini Tuhan. Tuhan, Kau terus berkata-kata dalam kehidupan hidup ini. Roh Kudus selalu bekerja dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Dan kami hanya berserah kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam pencobaan Tuhan sudah buka jalan. Yang ada permasalahan dalam perekonomiannya, Tuhan sudah berikan kabar baik. Ada tingkap-tingkap langit yang dibuka untuk memberkati setiap hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini sukacita itu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap angkat tangan kita. Sekarang terimalah berkat, damai, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.